Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi setelah kemarin kita sudah sama-sama belajar membuat kepala ya guys. Hari ini kita akan menggambar rambut dan saya sudah menyediakan media sebanyak 4 media yang akan kita berikan rambutnya nanti. Dan memang di antara beberapa rambut itu saya mengambil 4 macam atau 4 contoh yang akan kita aplikasikan di sini. Dan tentunya rambut yang saya ambil ini diambil dari buku yang kita kemarin belajar, ya, ini belajar menggambar manga ya. Nah, jadi yang saya berikan tanda itu untuk mengetahui batas antara jidat dengan tumbuhnya rambut di bagian atas atau awal ya, agar kita mengetahui panjang atau seberapa besar garis yang harus kita ambil, di mana dia akan menjuntai ke bawah ya, apakah itu akan menutupi mata atau sebagainya. Jadi kita mengetahui awal dari dia harus digores di bagian atas kepala tadi. Jadi tanda ini sering saya gunakan untuk lebih memudahkan. Dan memang ketika kalian menggunakan, misalkan nanti insya Allah kalau menggambar, itu juga pasti rasanya akan lebih mudah dengan memberikan batas lebih dulu di atas. Walaupun mungkin nanti rambutnya ada yang ditutup ya guys, tapi itu pasti akan sangat memberikan kemudahan. Nah, jadi rambutnya ini saya buat panjang, belah tengah ya istilahnya seperti itu. Jadi digambar saja karena memang cukup mudah ya guys. Nah, kemudian di bagian ini saya seperti kemarin memberikan pola batas agar mengetahui rambutnya itu dibuat tidak terlalu kebesaran atau juga tidak terlalu kekecilan. Setelah pola itu dibuat, kita akan mulai memberikan penyesuaian yang apabila itu dianggap terlalu kecil maka kita besarkan. Dan menggambarnya ini juga biasa saja ya guys, kita coret-coret saja, itu sangat mudah. Nah, kita bersihkan sedikit beberapa pola awal tadi untuk mengetahui bagian-bagian rambut yang sudah kita gambar, dan memang untuk lebih kelihatan ya dimana posisi rambutnya itu sebagai garis yang akan kemudian nanti ditiru ya. Nah, di sini juga saya menggambarnya itu kan dengan pensil saja ya guys, sketsa lah istilahnya seperti itu ya, tidak dengan penebalan tinta atau pulpen atau spidol gitu, karena memang cukup dengan sketsa saja untuk sekedar pembelajaran ya guys. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya kita akan mengisi rambut di pola yang kedua atau media yang saya sudah sediakan. Saya sediakan media ini sebanyak 4 lebih dulu ya guys, karena memang untuk menghemat waktu yang cuma sekedar untuk mempelajari tentang rambut ya. Jadi kita harus sudah sediakan agar kalian bisa mempelajarinya dengan langsung gitu. Nah, tetap saya berikan batas rambut dengan jidat ya. Memang itu sangat mudah guys, ketika itu dilakukan sangat mudah rasanya, karena kita untuk mengetahui awal garisan dari rambut yang menjuntai ke bawah. Nah, di sini juga ada ini kan, tanda untuk batas mata kemarin kan. Jadi kita tahu apakah rambutnya itu menutupi mata atau yang tidak menutupi mata. Jadi masing-masing tuh memiliki kriteria tersendiri. Nah, kita juga berikan di sini ya pola teori rambut ya yang kemarin kita pelajari. Dan rambut yang ini dibuat agak cool ya, mungkin cool seperti itu. Jadi dia rambutnya seperti tertiup angin ya, gaya cool lah ya. Nah, kita tebalkan. Jadi pembuatan sketsa rambut ini memang tujuannya adalah untuk membuat teman-teman itu memahami bagaimana rambut, kondisi rambut, dan juga sebenarnya untuk meningkatkan kreativitasnya. Biasanya rambut seperti itu, apalagi kalau misalkan nya itu belum diciptakan dengan paten ya, jadi masih mengawang-awang ya, jadi semakin berkembang kreativitasnya. Nah, kita bersihkan lagi untuk mengetahui hasil dari sketsa kita. Nah, inilah dia ya.
Baik, kita lanjut ke gambar yang ketiga atau media yang ketiga. Yang ketiga ini saya membuat rambut yang lurus ke bawah ya guys. Jadi mungkin kalau biasanya kita lihat itu adalah gaya culun ya. Namun walaupun menutupi ya, kita tetap menggunakan batas jidat karena memang sangat penting untuk mengetahui awal penggoresan rambut yang akan menjuntai ke bawah. Nah, kita gores saja. Jadi menggambar itu cukup mudah sekali guys. Gores-gores saja. Apalagi kita mengetahui kan bahwa menggambar itu ya dengan pensil nanti bisa ditebalkan, baik itu dengan spidol, tinta, pulpen, atau kita foto atau scan gitu ya, terus diedit di digital dengan aplikasi, maka gambarnya bisa lebih bersih, tidak kotor lagi lah istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita bikin sini rambutnya rapi walaupun dengan keluar sedikit untuk lebih bagus ya, keren ya. Tetap dengan rumus rambut. Nah, rambut itu tentu ada volume ya, tidak menempel di kepala. Kalau botak itu kan bulat kan, kalau rambutnya juga nempel ke kepala, masa rambutnya jadi bulat gitu kan. Jadi ada gaya-gaya tersendiri yang membuat rambutnya itu memang memiliki pola, jadi agak ke atas sedikit dari bentuk lingkaran yang kita buat sebagai awalan. Nah, jadi ini gambarnya dengan rambut lurus. Dan kalau sisiran culun itu dikasih ke ouch gitu ya, tentu dia akan jadi keren ya guys. Nah, tambahkan hidung sedikit, jadi keren ya guys. Padahal rambut biasa lah seperti itu. Kalau kita mungkin sering main sisir ya dengan gaya seperti itu, karena mungkin postur dagu, leher dan sebagainya tidak cool sekali. Tapi kalau untuk gambar gitu ya, kita bikin semaksimal mungkin dengan rambut seperti itu tuh cool sekali ya. Nah, kemudian yang berikutnya gambar yang keberapa ini? Yang keempat ya. Di sini saya menggambar rambut yang agak bahasa saya itu cagat guys. Apa ya? Berdiri-berdiri lah rambutnya gitu ya. Dan menggunakan style seperti Naruto ya. Rambutnya itu tebal-tebal, kemudian tidak terlalu detail, jadi besar-besar lah seperti itu. Nah, ini rambutnya lebar dan bisa juga sebenarnya dengan teknik rumus yang itu ya, batas rambut. Tapi kalau sudah berpengalaman, sudah istilahnya ya menganggap cukup dengan goresan-goresan langsung, bisa saja. Ini saya menggambar juga dengan goresan langsung ya guys. Sebenarnya bukan imajinasi guys, saya itu meniru sebenarnya, karena kita menggunakan gambar yang di dalam teori buku gambar kemarin. Dan di dalam buku buku itu sebenarnya dari posisi 45 derajat gitu ya, miring lah intinya. Saya bikin yang tegak ke depan, lurus ke depan. Jadi harus bisa lah dengan sendirinya saya bikin untuk menghadap ke depan. Seperti itu ya guys. Jadi menggambar itu benar-benar sangat mudah guys. Cukup dengan gores, jangan takut salah. Kalau salah pun bisa dihapus, bisa ditulis lagi gitu kan, berkali-kali. Karena memang sketsa itu seperti itu dia, fungsinya itu adalah untuk memudahkan nanti pada saat proses penebalan. Misalkan dengan proses sketsa itu kita mengetahui antara kiri dan kanan, atas dan bawah itu jangan beda jaraknya, jangan kebesaran, jangan kekecilan, seperti itu. Jadi tidak masalah. Dan dalam sketsa itu ya guys, kalau misalkan kita membuatnya, kalau bisa jangan terlalu lama diendapkan guys, karena kalau terlalu lama diendapkan, kita akan lupa dengan maksud dari goresan-goresan di sketsa. Misalkan kita dibiarkan gitu ya, terus ada sketsa dengan garis yang sebenarnya kita maksudnya itulah tidak ditulis, dan ada garis-garis yang sebenarnya kita tuh harus ditebalkan lah, ini seperti itu. Tapi karena lupa, makanya menjadi kita harus bikin yang baru lah, jadi ide baru. Ini ada sisi positif negatifnya guys. Kalau kita itu bikin seperti itu lagi, jadi bikin kreatif lagi, tapi sayang sekali momen kita bikin kemarin itu maksudnya pasti ada gitu kan. Ya sudah, bye.